Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Kifayatul Atqiya yang ditulis oleh Sayyid Bakri Syarto Ad-Dimyati rahimahullah. Untuk matannya yaitu Nazam Hidayatul Adhkiya yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Kitab ini adalah salah satu kitab yang menjelaskan tentang ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Kita buka halaman 9. Dan ini adalah video yang ke-19. Kita berada di segmen tentang pentingnya menggabungkan antara syariat, tariqat dan hakikat. Karena pada dasarnya ketiga ini adalah satu kesatuan yang fungsinya saling melengkapi. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kalbahri thumma haqiqatun durrun ghala. Ini ada nazam bahar kamil. Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kalbahri thumma haqiqatun durrun ghala. Fasyari'atun, maka adapun syariat, yaitu kasafinatin, seumpama perahu, wa tariqatun, dan adapun tariqah, yaitu kalbahri, seumpama laut, summa haqiqatun, kemudian adapun hakikat, yaitu durun, seumpama mutiara, ghala, yang mahal harganya, yang tinggi nilainya apa durun. Ada ulama ahli tasawuf atau as-sufiyah mengumpamakan syariat itu ibaratnya perahu, kendaraan yang kita naiki. Kemudian tariqah itu seperti lautan atau jalannya, dan kemudian hakikat itu tujuan kita, yaitu mengarungi lautan dengan tujuan mencari mutiara yang mahal harganya. Atau seperti kita ingin sukses dari segi keilmuan ataupun finansial ataupun pergaulan kita, relasi-relasi kita, maka diperlukan skill, kemudian diperlukan perjuangan, dan nanti tujuannya akan seperti hakikatnya. Jadi kesuksesan ini adalah hakikat, sedangkan perjuangannya adalah tariqah, dan syariatnya ini adalah alat kita, yaitu skill, kemampuan kita. Syuru'un fi bayani ma mathalal qawmu as-salasata bihi. Syuru'un ay hadha syuru'un, adapun ini yaitu memulai, fi bayani ma, dalam menjelaskan contoh-contoh, mathala yang telah memberikan perumpamaan siapa al-qawmu, ulama ahli tasawuf, as-salasata, kepada tiga pilar utama, yakni syariat, tariqat dan hakikat, bihi, dengan itu ma. Dan bait yang tadi dijelaskan menjelaskan tentang perumpamaan as-salasah. Famathalu, maka mengumpamakan siapa ulama ahli tasawuf atau as-sufiyah asy-syari'ata, kepada syariat, bis-safinati, dengan perahu, fi annaha, ini wajah syibihnya, bijami'i annaha sababun fil wusul ilal maqsad, dari sisi sesungguhnya safinah yaitu sababun, menjadi perantara, fil wusuli, di dalam menyampaikan, ilal maqsadi, kepada tujuan. Syariat itu ibaratnya perahu di mana kita menaiki
kita gunakan perahu tersebut untuk meraih tujuan. Atau kita naik motor, kemudian di perjalanan lewat jalan A misalnya, tujuannya mau membeli sesuatu. Nah, sesuatu ya ini adalah hakikat. Jalannya ada tariqat dan motor adalah syariatnya. Wa tariqata bil bahri ay wa mathalu at-tariqata bil bahri, dan mengumpamakan tariqah seumpama laut. Fi annaha, wajah syibihnya adalah dari sisi sesungguhnya al-bahr yaitu mahallun, tujuan, lil maqsadi untuk mahallun, tempat, lil maqsadi untuk tujuannya. Bahwasanya lautan itu adalah mahallun lil maqsad, yang kita tuju ya. Tempat yang kita tuju itu adalah tariqah. Sedangkan safinah atau syariah ini adalah sabab. Jadi ini sabab atau piranti atau peralatan. Kemudian tariqah itu adalah tempat tujuan. Wal haqiqata bid-durri fil intifa'i wal 'uluwi. Ay wa mathalu al haqiqata, dan mengumpamakan hakikat bid-durri dengan mutiara, fil intifa'i dalam sisi mengambil manfaat, wal 'uluwi dan tinggi nilainya. Sedangkan tujuan utama kita berlayar mengarungi lautan itu adalah hakikat. Ya. Jadi di sini adalah intifa kata kuncinya. Fala yasilu, maka tidak bisa sampai siapa asyakhsu seseorang, lil haqiqati kepada hakikat, allati hakikat hiya yang adapun allati itu ad-durru mutiara, illa ba'da wusulihi, kecuali setelah sampainya si salik ya, orang yang menempuh, orang yang punya niat, lil bahri menuju lautan, alladzi bahr huwa yang adapun alladzi yaitu mahalluhu tempatnya durun. Wala yasilu, dan tidak bisa sampai siapa salik lahu kepada itu bahrun illa bisafinati, kecuali dengan menggunakan perahu ya. Kesimpulannya di sini ada fa tafri'iyah, fala yasilu syakhsu lil haqiqati allati hiya ad-durru illa ba'da wusulihi lil bahri. Tidak mungkin seseorang bisa mendapatkan mutiara kecuali dia harus datang dulu ke laut, dan kemudian setelah dia datang ke laut tidak mungkin sampai kecuali jika dia tidak punya perahu ya. Jadi perahu ini, jadi ada pakailah perahu sampai di tempat tujuan yaitu laut, kemudian hasillah mutiara. Wa mathala, dan mengumpamakan siapa ba'duhum sebagian ulama ahli tasawuf ats-tsalatsata kepada tiga pilar ini, yakni syariat, tariqat dan hakikat, bil juzi dengan buah pala ya, atau buah kemiri. Fa syariatu, maka adapun syariat yaitu kal qashri, seperti cangkang yang keras. Wa tariqatu, dan adapun tariqah yaitu kal lubbi, seperti isiannya, dalamannya ada buah palanya atau buah kemirinya. Wal haqiqatu, dan adapun hakikat yaitu kaduhni, seperti minyak kemiri. Banyak sekali fungsinya, bahwa syariat itu ibarat cangkangnya, kemudian tariqat itu isinya, dan hakikat itu adalah tujuannya, minyaknya. Fala yutawassalu, maka tidak bisa, fala yatawassalu ya, kita mabni ma'lum. Fala yatawassalu, maka tidak bisa sampai siapa salik atau man liduhni kepada minyak kemiri, illa ba'dal wusuli, kecuali setelah sampai, dilubin kepada isinya, kecuali kita mengolah isi dari buah kemiri tersebut. Wala yatawassalu, dan tidak bisa sampai siapa salik lahu kepada itu lub, illa ba'dal wusuli, kecuali setelah sampai lil qashri kepada cangkangnya, kecuali cangkangnya harus dipecahkan dulu baru ada proses berikutnya.
Jadi cukup jelas ketika ada dua perumpamaan ini, ibarat mutiara dan ibarat buah pala atau buah kemiri. Al-i'rabu adapun i'rabnya yaitu fasyari'atun alfa fa'ul fasihiyah. Ini ada fasyari'atun, fa-nya fasihiyah, jadi afsahat an jawabi an syaratin muqaddarin, jawabi syaratin muqaddarin. Dia ada seolah-olah pertanyaan di situ. Jadi fa'ul fasihah, fa itu fa fasihah yang menjelaskannya. Jadi syaratnya adalah begini. Ada seolah-olah pertanyaan. Idza aradta ma'rifata mathalis salasa fa aqulu laka syari'atun kasafinatin. Apabila engkau bermaksud ingin memahami perumpamaan yang tiga tadi, maka aku akan mengatakan syari'atun kasafinatin ila akhirih. Kita lanjutkan. Wa syari'atun mubtada'un. Syari'atun menjabat jabatannya menjadi mubtada' ya. Wal musawwiq wuqu'uhu fi maqamit tafsil. Wal musawwiq adapun yang membolehkan mubtada' pakai isim nakirah ya. Yaitu wuqu'uhu, posisinya si mubtada' fi maqamit tafsil, dalam tempatnya atau maqam tafsil, merinci. Ada salah satu kaidah dalam ilmu nahwu, mubtada itu harus terdiri dari isim ma'rifat. Pengecualian boleh dari isim nakirah bersifat umum asalkan ada musawwiq. Salah satunya musawwiq itu adalah tafsil ya. Jadi meskipun masih blank, masih kategori umum, tapi dengan adanya tafsil ini sedikit bisa membantu menjelaskan. Jadi fi maqamit tafsil. Jadi syari'atun kasafinatin, tariqatun kalbahri, haqiqatun durrun ghula. Itu namanya tafsil. Wa kasafinatin, sedangkan lafaz safina muta'alliq bimahdhuf. Jadi kaf huruf jar, safinatin majrur, ta'alluqnya kepada yang dibuang ya, bimahdhuf. Khobarul mubtada, nanti mahdhuf ini menjadi khobar mubtada. Jadi mustaqirrun kasafinatin. Syari'atun mustaqirratun kasafinatin. Mustaqirrah ini adalah ta'alluqnya kaf. Wa tariqatun mubtada'un. Tariqatun menjadi mubtada'. Wa kal bahri, sedangkan lafaz kal bahri muta'alliqun bimahdhuf, khobaru sama seperti tadi. Wa tariqatun mustaqirratun kal bahri. Nanti mustaqirratun ta'alluqnya kaf huruf jar menjadi khobar dari mubtada yaitu tariqatun. Kemudian wal jumlatu ma'tufatun 'alal jumlati qablahu. Nanti jumlah tariqah kal bahri, jumlah ismiyah mubtada khobar, diatofkan oleh waw kepada jumlah yang sebelumnya yaitu syari'atun kasafinatin. Jadi atful jumlah 'alal jumlah, ini namanya ma'tuf alaih, ini namanya ma'tuf. Kemudian summa harfu atfin. Ini ada summa huruf atop. Wahia litarahi, dan adapun summa yaitu litarahi untuk makna beruntun ya, tarahi. Artinya berjajar tapi ada jeda waktu. Jadi tarahi. Firut bati di dalam susunannya santai. Tarahi untuk antar-antar atau santai, firut bati dalam tingkatannya. Kemudian haqiqatun, lafaz haqiqah menjadi mubtada, durun khobar mubtada. Jadi haqiqatun mubtada, durun menjadi khobar. Wa dan adapun lafaz durun yaitu bidomid dali, dengan domah dal ya. Jadi dibacanya durun. Wa tarkib al-madhkur naziru zaidun asadun au qamarun. Dan tarkib yang bait ini itu setara dengan perbandingannya zaidun asadun au qamarun. Zaidun, zaid itu, asadun bisa seumpama singa, au qamarun atau bisa seumpama bulan. Jadi fahuwa, maka adapun tarkib al-madhkur yaitu ala tashbihil baligh,
dalam ilmu bayan ya disebutnya tasbih baligh. Di sini ada haqiqatun durun. Hakikat itu mutiara. Zaidun asadun. Zaid adalah singa. Ya. Jadi di sini ada namanya tasbih baligh. Jadi dibuang adat tasbih dan wajah syibih. Ya. Jadi haqiqatun syubbiha hakikat bidur bijami'al intifa fi kullin. Jadi haqiqatun kadurri haqiqatun kadurin fil intifa. Kafnya dibuang, wajah syibihnya dibuang, itu namanya tasbih baligh. Artinya tasbih yang kelas maksimal ya. Karena seolah-olah nyata Zaidun asadun, Zaid adalah singa. Ay haqiqatun mithlu durri. Hakikat itu seumpama mutiara. Titik. Wa ghala dan adapun lapad ghala yaitu fi'lun madin fi'il madi. Wa fa'iluhu dhamirun. Fa'ilnya adalah dhamir ya'udu ala durin yang kembali kepada lafaz durin. Jadi ghala yang mahal apa dur. Ini fa'ilnya. Ada dhamir huwa, dhamir mustatir jawaz. Takdirnya huwa rujuk kepada dur. Wa alifuhu dan adapun alifnya lafaz ghala itu lil itlaqi untuk itlaq ya. Jadi ada qafiyah mutlaqah untuk dipanjangkan dengan huruf ilat. Wal jumlatu dan adapun jumlahnya ghala, jumlah fi'liyah yaitu sifatun menjadi sifat tentu saja fi mahalli raf'in ya, karena mausufnya rafa. Lidurin bagi lafaz durin ay durun ghalin, mutiara yang mahal. Jadi kita ulangi. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in sifatun li durrun. Fa-nya ini adalah fa fasih ya. Kita lanjutkan syariat mubtada kasafinatin khobar wa huruf atop tariqah mubtada kal bahri khobar thumma huruf atop haqiqatun mubtada durun khobar mubtada ghala menjadi sifat daripada durun. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.